Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji Nabi Muhammad dari Allah Ta'ala. Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Jadi salah satu cara biar supaya kita dapat perlindungan Allah, sholat subuh berjamaah. Selesai Ustadz berceramah tentang siapa yang sholat subuh berjamaah dilindungi Allah. Selesai sholat subuh tuh balik, jamaah tuh ditabrak mobil mati. Jamaah tuh komplain ke Ustadz, ini peristiwanya terjadi di Pekanbaru. Katanya habis sholat subuh kita dijaga Allah, kenapa mati? Katanya. Jadi manusia ini berpikir kalau kita hidup kita dijaga Allah, kalau kita mati kita tak dijaga Allah. Jadi pikirannya itu pikiran-pikiran Abu Lahab, pikiran Fir'aun. Dia tidak memandang bahwa semua yang datang dari Allah itu baik. Ada orang dimatikan Allah, memang begitulah cara Allah menjaga dia. Karena kalau dia dihidupkan Allah, dia jadi Fir'aun. Kalau dihidupkan Allah panjang umurnya, mudarat dia bagi umat, maka cara Allah menjaga dia dimatikannya. Itulah maka kita pahami doa selesai sholat itu dengan baik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi maksud saya, kita udah sholat subuh berjamaah, habis itu nanti balik kita, mati kita, jangan komplain ke saya. Kata Ustadz, kalau habis sholat subuh kita dijaga Allah, kenapa jamaah itu mati? Hidup dan mati kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau kalau kita hidup dijaga Allah dari maksiat, kalau kita mati pun sebenarnya itu salah satu cara Allah menjaga kita supaya selamat daripada dunia ini. Doa yang paling hebat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, habis sholat subuh itu dia tidak keluar masjid, duduk berzikir. Kalau kebetulan ada pengajian, duduk dengar pengajian. Kalau kebetulan tak ada pengajian, habis sholat subuh duduk zikir. Apa zikirnya? Istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. Sampai kapan? Terbit matahari. Terbit matahari itu jam berapa Pak Ustadz? Tanyalah Google, terbit matahari di Selat Panjang jam berapa. Tapi biar mudahnya, karena waktu terbit matahari itu waktu tanduk setan. Terbit matahari, datang setan menghampiri, maka disebut waktu itu dengan waktu qarnai syaitan, dua tanduk setan. Tak boleh sholat waktu terbit matahari. Terbit matahari, tenggelam matahari, tergelincir matahari. Tergelincir matahari 10 menit sebelum azan zuhur sampai azan zuhur tak boleh sholat, kecuali sholat itu ada sebabnya. Misalnya sholat tahiyatul masjid boleh. Kenapa boleh? Karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Masuk masjid. Idza dakhala ahadukumul masjidah, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk hatta yusalli rak'ataini, sampai sholat 2 rakaat. Boleh karena ada sebab. Tapi sholat sunat mutlak tak boleh. Sholat sunat tak boleh yang tak ada sebab.
habis asar ini kita akan sholatkan jenazah. Mana boleh sholat habis asar tenggelam matahari? Boleh, ada sebabnya. Apa sebabnya? Ada orang mati, ada orang meninggal. 3 waktu tak boleh: tenggelam matahari, terbit matahari, tergelincir matahari. Kenapa tak boleh sholat 3 waktu? Karena di 3 waktu inilah yang dipakai oleh orang jahiliyah menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut, Naham. Sejahat-jahatnya Abu Jahal, Abu Lahab masih beribadah 3 kali sehari semalam: terbit matahari, tenggelam matahari, tergelincir matahari. Maka kalau ada orang salat panjang ini yang tak sembahyang, lebih parah dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Karena Abu Jahal dan Abu Lahab tetap beribadah 3 kali sehari semalam: terbit matahari, tenggelam matahari, tergelincir matahari. Biar supaya tak sama kita dengan mereka, maka tak boleh beribadah dalam 3 waktu ini. Jadi lewatkan terbit matahari itu 12 menit. Dari mana datang waktu 12 menit? Padahal zaman Nabi tak ada jam, tak ada detik, tak ada menit. Menit itu datang dari istilah qaida ramhin, setinggi tombak. Matahari naik setinggi tombak. Setelah diukur, ini permukaan bumi, setinggi tombak, naiknya matahari itu 12 menit. Menurut ilmu falak yang dipakai untuk menghitung 1 Ramadan, 1 Muharram, 1 Zulhijjah, biasanya ilmu hisab, ilmu hitung, disebut juga dengan ilmu falak, disebut juga ilmu astronomi. Hisab artinya ilmu hitung. Dulu matematika itu disebut dengan ilmu hisab, ilmu hitung. Sekarang habis makan kenduri, beberapa jamaah permisi keluar rumah Pak Ustadz, kami ini ahli hisab katanya. Kita sangka ahli ilmu falak, rupanya mau merokok. Jadi kita kalau payah menghitung jam berapa terbit matahari, tambah 12 menit, cara mudahnya tengok waktu maghrib. Jadi waktu maghrib di selat panjang jam 6 lewat 7. Nah, berarti kita jam 6 lewat 7 nanti baru berhenti pengajian. Jam 6 lewat 7 berhenti, kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Nah, Bapak Ibu sholat sunat masing-masing. Ketika Bapak Ibu sedang sholat, disitulah saya balik. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sembahyang subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, sembahyang sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Tamah, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Tak ada ikhtilaf antar ulama tentang hadis ini. Hadisnya ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, status hadisnya hadisun hasan. Kalau hadis dhaif masih ada ikhtilaf. Kalau hadis hasan tak ada ikhtilaf, mengamalkannya baik, afdal. Mudah-mudahan kita istiqomah melaksanakan sholat sunat isyraq ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Jupri, Ustadz Fauzi, Ustadz Jamal, Ustadz Ahmad Mukhlisin, dan para asatiz. Kalau ada ustadz-ustadz, guru-guru, kiai-kiai yang tak saya sebutkan namanya, saya mohon maaf. Hadirin hadirat jamaah fardu subuh semuanya, insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tak dimuliakan Allah, tak bangun kita subuh ini. Kalau tak dimuliakan Allah, tak mungkin kita bersyahadat. Kalau tak dimuliakan Allah, tak mungkin diizinkannya kita menempelkan kening ke lantai masjid yang mulia ini. Tanda kita dimuliakan Allah lah, maka kita datang subuh ini. Insya Allah dimuliakan di dunia, dimuliakan waktu mati, dimuliakan bangkit di padang mahsyar, dimuliakan waktu meniti titian shiratal mustaqim, dimuliakan waktu timbang amal, dimuliakan di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dengar masjid
Ar-Rahmah ini banyak sekali programnya, dan setelah ini pula akan melihat tanah yang akan didirikan asrama. Nah, nanti kita buatkan videonya kepada jamaah dimanapun berada. Mari kita support pembangunan asrama dan biaya operasional tahfiz Quran Masjid Ar-Rahmah Selat Panjang. Kirimkan ke nomor rekening berikut. Ingat, malaikat maut sudah dekat, supaya mengasih peluang kepada saudara kita yang ada di perantauan, yang ada di Selat Panjang. Tak perlu kita ajak lagi karena mereka sudah melihat di depan matanya. Mudah-mudahan program ini berkelanjutan dan ditiru oleh masjid-masjid yang lain, insya Allah. Wahai jamaah dimanapun berada, pengurus-pengurus masjid yang mengikuti acara streaming subuh ini dari Selat Panjang, tirulah program Masjid Ar-Rahmah. Ada tahfiz Qur'annya, berasrama, dan insya Allah dari masjid lahirlah para penghafal Quran. Setelah mereka menghafal Quran, mereka akan jadi bupati, akan jadi wali kota, akan jadi polisi, akan jadi tentara, akan jadi pengacara, jadi pegawai, jadi apapun, tapi di kepala mereka adalah Al-Quran, dan mereka akan memperjuangkan Al-Quran. Kalau dia jadi anggota dewan, dia akan keluarkan dana untuk Al-Quran. Kalau dia jadi kepala daerah, dia akan support musabaqah tilawatil Quran. Kalau dia jadi pejabat, dia akan bantu dengan tenaganya, dengan tanda tangannya. Kenapa? Karena dia alumni dari tempat menghafal Al-Quran. Dengan Al-Quran itulah turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sesuai dengan doa kita, Allahumma arhamna bil Quran. Kaji kita subuh ini tentang doa yang paling banyak ketika dalam sholat, bukan di luar sholat, dalam sholat. Doa yang paling banyak dalam sholat bukan iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tak ada doa sama sekali, hanya pujian saja. Makanya sebagian orang kata dia jangan baca doa itu karena tak ada doa di dalamnya. Yang ada doa itu Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Kata yang satu, jangan baca Allahu akbar kabira, itu hanya pujian. Bacalah Allahumma ba'id. Kata yang satu, itu sudah kami amalkan dari nenek moyang kami, Allahu akbar kabira. Jangan baca Allahumma ba'id. Berkelahi antara Allahu akbar kabira dengan Allahumma ba'id. Kata yang tak sembahyang, untung kami tak sembahyang. Nah, ini maksud saya, yang Allahumma ba'id bagus, yang Allahu akbar kabira bagus, yang wajjahtu wajhiya bagus, yang tak baca iftitah pun bagus, sudah mau dia sembahyang. Mungkin dia belum hafal. Ustaz sendiri baca apa? Saya iftitah saya, setelah saya cek-cek, rupanya gabungan dari dua hadis. Hadis yang pertama riwayat Abdullah bin Umar bin Khattab, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Habis. Ada satu lagi, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Nabi tak pernah membaca doa itu, Nabi tak pernah mengajarkannya, Nabi tak pernah membacanya, Nabi tak pernah mengamalkannya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai sholat Nabi tanya, didengar Nabi, siapa yang membaca doa itu tadi? Kata Nabi. Kata sahabat, ana, aku yang membaca doa itu. Kata Nabi, futihat abwabus sama, terbuka pintu-pintu langit karena doa yang kau baca. Apa doa yang kau baca? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terbuka pintu-pintu langit, malaikat berlomba-lomba turun membawa rahmat dan ingin mencatat doa yang kau baca. Padahal Nabi tak pernah membaca, Nabi tak pernah mengamalkan, Nabi tak pernah mengajarkan. Seandainya definisi bid'ah itu adalah kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, tentu selesai sholat Nabi nanya, siapa yang membaca doa bid'ah tadi? Masuk neraka jahanam.
Tapi kata Nabi, siapa yang membaca doa itu tadi? Karena doa itu bagus. Lalu sahabat mengaku, aku yang membaca, aku yang membuat sendiri. Itu namanya hadis takriri. Kalau Nabi yang mengucapkan, hadis qauli. Kalau Nabi yang melakukan, hadis fi'li. Nabi tak bercakap, Nabi tak mengajarkan, Nabi tak melakukan. Sahabat yang melakukan dan disetujui Nabi, namanya hadis takrir, pengakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang membatasi hadis sunnah hanya pada perbuatan, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Oh, banyak sekali yang tidak dibuat Nabi tapi disuruh Nabi, dipuji Nabi. Di antaranya adalah Allahu Akbar kabira. Yang meriwayatkan hadis ini sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Sejak aku mendengar Nabi mengucapkan itu, aku tak pernah meninggalkan doa iftitah ini. Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, sahabat Nabi, banyak meriwayatkan hadis. 7 sahabat Nabi paling banyak meriwayatkan hadis. Salah satunya Abdullah bin Umar bin Khattab, tak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira. Jadi sekarang banyak orang yang baru mengaji, baru taubat, dipilah-pilihnya Allahumma ba'id, ini Muhammadiyah. Allahu Akbar kabira, ini NU. Datang ustaz berceramah, yang membaca Allahu Akbar kabira sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Oh, kalau begitu Abdullah bin Umar itu NU. NU dan Muhammadiyah adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, bidang dakwah, bidang sosial. Kebetulan dalam bidang mazhab Syafi'i mengambil, Nahdlatul Ulama mengambil mazhab Syafi'i dengan tetap menghormati mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Sedangkan Muhammadiyah memakai tarjih, ada namanya majelis tarjih, kadang mentarjihkan mazhab Syafi'i, kadang mentarjihkan mazhab Maliki, kadang mentarjihkan mazhab Hanafi, kadang mentarjihkan mazhab Hambali. Jadi kita cerdas memahami ini supaya tidak terjadi clash, konflik, gesekan intern di dalam masalah kunut subuh, masalah usolli, masalah sayyidina. Dan kita sudah berusaha menyampaikan manhaj sebagaimana kami belajar di Al-Azhar dulu. Semua mazhab disampaikan, begini kata Hanafi, begini kata Maliki, begini kata Syafi'i, begini kata Hambali. Tapi dalam pengamalan saya memakai mazhab Syafi'i. Saya sebetulnya kalau ceramah di masjid paling segan maju jadi imam. Tapi tadi Ustadz Fauzi mempersilakan, segan tulak menolak, maju saya. Karena saya tahu masjid ini mungkin dugaan saya memang subuhnya berkunut masjid ini subuh. Nah, alhamdulillah. Karena di masjid-masjid lain kalau saya ragu, saya tak mau maju karena takut saya di masjid itu, saya pengajian di masjid Muhammadiyah 4 tahun. Tak pernah saya mau jadi imam karena saya tahu masjid Muhammadiyah, masjid At-Taqwa tak ada kunut subuh dan imamnya bismillahnya sir. Kalau saya maju rusak yang sudah biasa dilakukan imam. Menjaga persatuan baik, walaupun ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillah sir, mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Kunut subuh mazhab Syafi'i, tak berkunut mazhab Hanafi dan Hambali. Jadi kalau saya maju ke depan, jamaah yang paham tak masalah. Sebagian jamaah yang tak paham, yang fanatik ormas mazhab, itu akan menimbulkan masalah. Maka kalau kita tak tahu, lebih baik yang maju itu adalah imam ratib, imam tetap. Saya kalau imam di masjid saya pakai kunut karena saya mazhab Syafi'i. Tapi kalau saya tak tahu, lebih baik tak usah maju karena merusak persatuan umat, menimbulkan fitnah. Nah, jadi dulu berkelahi orang antara kunut tak kunut. Alhamdulillah Pak Ustaz, sekarang masjid kami sudah tak berkelahi lagi. Kenapa? Karena sama-sama tak sembahyang subuh. Jadi doa yang panjang di dalam sembahyang itu yang mana Pak Ustaz? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tak ada doa di situ. Itu hanya memuji Allah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Tak ada doa di situ. Itu hanya memuji Allah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tak ada doa di situ. Itu hanya memuji Allah.
At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Tak ada doa di situ. Itu hanya memuji Allah. Doa yang paling banyak dalam sholat adalah duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 proposal permintaan yang dimintakan kepada Allah, dan banyak orang tak ingat entah apa aja tadi yang dimintanya. Allahu Akbar, macam dapat bakwan panas. Padahal mestinya antara dua sujud itulah kita lama, karena 8 permohonan kita. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ustaz, kami buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik. Tak ada doa yang Ustaz sampaikan yang 8 itu. Memang tak ada dalam satu hadis. Bukalah kalau ada dalam satu hadis. Tak ada. Karena kata Imam Nawawi, menggabungkan beberapa hadis lebih utama. Ada dalam Sunan Tirmidzi, ada dalam Sunan Abi Daud, ada dalam Sunan Ibnu Majah. Digabungkan jadi satu. Itu lebih utama kata ahli hadis. Karena kalau dipakai satu hadis cuma 5, dipakai di sini cuma 2. Bahkan dalam Sunan Nasai cuma 1 saja. Dalam Sunan Nasai pendek kan, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Jadi Bapak Ibu kalau nampak nanti ada orang sholat cepat betul, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bisa 3 kemungkinan. Yang pertama, dia memakai Sunan Tirmidzi, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Yang kedua kemungkinan, bisa jadi dia tak membaca. Yang 3 kemungkinan, bisa jadi dia ini imam, namanya Imam Valentino Rossi, laju, tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan. Jadi doa yang 8 ini adalah gabungan dari beberapa hadis. Yang pertama, Rabbighfirli, dari kata ghafara yaghfiru, Rabbighfirli, ya Rabb, Rabbi. Kalau kita katakan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kalau kita katakan ya Rabbi, Rabbi. 3, Engkau menciptakan aku, Engkau menjaga aku, Engkau mengasihi aku rezeki. Makanya orang berdoa ya Rabb. Idza da'autahu ya Rahman faqad wasaftahu birrahmah. Kalau kita panggil ya Rahman, artinya engkau yang penyayang. Idza da'autahu bil aziz faqad wasaftahu bil izzah. Kalau kita panggil dia ya Aziz, berarti kita katakan wahai engkau yang perkasa. Tapi kalau kita katakan ya Rabb, 3, engkau yang menciptakan aku, engkau yang mengasihi aku rezeki, engkau yang menjaga aku. Makanya orang kalau sedang susah dia katakan ya Rabb, engkau yang menciptakan aku, maka aku ada di dunia ini. Engkau yang menjaga aku, tak ada satupun yang bisa memudaratkan aku. Engkau yang mengasihi aku rezeki, walaupun belum jelas nampaknya siang ini, tapi aku yakin rezeki itu ada. Ya Rabb, ya Rabb. Maka di situ kita pakai Rabb, Rabbighfirli yang pertama. Selalu diterjemahkan bahasa Indonesia Rabbighfirli, ampunkan dosaku. Itu terjemahan singkatnya. Makna ghafara yaghfiru, menutup sampai tak nampak lagi cacat. Itu asli Rabbighfirli. Misalnya mau menggantungkan kipas angin ke dinding, rupanya tukang salah paku, belobang. Akhirnya Masjid Ar-Rahmah yang sudah cantik, kenapa lah kau gini kan, tukang ditutup pakai dempul masih nampak bekasnya, ditutup pakai cat masih juga nampak bekas lubang, ditutup pakai wallpaper sehingga tak nampak lagi cacatnya. Itulah makna Rabbighfirli. Siapalah di antara kita ini yang tak bercacat, yang tak berdosa? Mata berdosa, telinga berdosa, otak berdosa, hati berdosa, mulut berdosa, pikiran berdosa. Duduk pinggir jalan nampak orang besar pakai baju kekecilan, orang kecil pakai baju kebesaran. Tak bercakap pun kita, pikiran ini bercakap.
Buka mata bersalah, tutup mata bersalah. Maka kita ini penuh dengan dosa. La taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pokok ini. Fa'azallahuma syaitan, digoda setan, bukan didekatinya, dimakannya buahnya. Tapi dia sadar, lalu dia berdoa, doa yang paling tua. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal, doa Nabi Adam alaihissalam. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan di salat panjang nih, saya tak ada dosa, saya tak ada silap, saya tak ada salah, saat itu dia sedang berdosa, sedang silap, dan sedang salah. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu, siapa yang paling banyak cakapnya, dia yang paling banyak salahnya. Di antara kita ini semua, saya ini yang paling banyak salah. Malam tadi bercakap, pagi ini bercakap, nanti di pesantren Darul Fikri bercakap lagi. Dan memang ada orang yang mesti bercakap, dan ada orang tak boleh bercakap. Yang tak boleh bercakap itu tukang tak boleh bercakap. Kalau dia bercakap tak jadi tiang sama dinding, dia mesti bekerja, tak boleh bercakap. Tapi ada orang yang wajib bercakap, dan dia memang disuruh bercakap, dipilih oleh rakyat untuk bercakap. Nah, itulah dia anggota parlemen. Parle itu bahasa Prancis. Parle artinya bercakap. Parlemen tempat bercakap. Jadi kalau ada orang yang tidur di situ, makan duit haram. Karena parle artinya bercakap, bahasa Prancis. Saya tak bisa bercakap. Je ne parle pas français. Parle artinya bercakap. Parlemen tempat orang bercakap. Dan kita memang dikhususkan satu hari nanti untuk memilih orang bercakap di situ. Makanya yang tak pandai bercakap jangan dipilih. Memang dia mencakapkan, kita tak bisa bercakap, kita pilih bercakap. Parlemen, mudah-mudahan terpilih orang yang bercakap, menyampaikan cakap kita ke situ. Jangan sampai udah kita pilih, kita juga bercakap lagi di tepi jalan. Ustadz kan pandai bercakap, ya. Kenapa Ustadz tak duduk di situ? Kalau aku duduk di situ, siapa ceramah di masjid? Takkan aku juga duduk di situ. Kalau aku duduk di situ tak perlu pakai baleho, duduk insya Allah. Sombong kali Ustadz ini katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbil firli, tutupilah dosaku ya Allah sampai tak nampak bekasnya sama sekali. Macam mana dulu aku lahir bersih, putih. Kita ini waktu lahir kan semua putih semua. Belakangannya aja hitam nih kan. Kita ini rupanya makin tua makin hitam. Maka kita minta supaya putihlah catatan kita waktu menghadap Allah nanti insya Allah. Maka waktu duduk itu kita minta Rabbil firli. Yang kedua, warhamni. Coba tengok susunannya. Doa untuk orang mati, Allahumma firlahu warham. Doa untuk kita waktu hidup, Rabbil firli warham. Kenapa Rabbil firli dulu baru warhamni? Karena rahmat Allah tak turun pada orang yang berdosa. Itulah mengapa orang mati itu kita mintakan warhamhu. Kedua, Allahumma firlahu warhamhu. Karena rahmat tak turun pada orang yang berdosa. Waktu Nabi sedang menyampaikan tausiah, tiba-tiba Nabi berhenti. Kata Nabi, rahmat Allah tak turun ke tempat kita. Kata sahabat, kenapa begitu ya Rasulullah? Karena ada di antara kalian ini orang yang memutus silaturahim. Tak datang rahmat Allah karena ada orang memutus silaturahim. Sebelum Nabi menunjuk orangnya, takut dia malu, pergi dia. Makanya kalau ada ustaz sedang tausiah, tiba-tiba ada orang pergi, itu karena putus silaturahim. Dua gendangnya. Kalau tak putus silaturahim, dia menyambung di WC. Pergi dia pulang, disambungnya silaturahim, datang dia balik. Kata Nabi, rahmat Allah sudah turun. Nabi itu nampaknya yang tak nampak. Ustaz Somad sengaja ditutup Allah. Ustaz Somad nampak tak siapa di antara kami ini putus silaturahim? Saya tak nampak. Kenapa tak nampak? Ditutup Allah pakai hijab. Kenapa ditutup Allah? Karena kalau dinampakkan Allah, asik saya dengan itu. Nampak saya, oh ini warnanya partai ini, oh ini. Itu salah satu rahasia
kenapa ditutup Allah hijab itu. Kalau dalam ilmu tasawuf kasyaf namanya. Kasyaf itu bisa nampak kita apa niat hati orang. Seandainya Ustadz dikasyafkan Allah, dibukakan Allah hijab, mau tak Ustadz? Enggak. Kenapa Ustadz tak mau? Karena kalau sampai tahulah saya apa isi hati tamu itu yang datang ke rumah, kan rusak hati saya. Selama ini kalau tamu datang, saya kasih teh, saya kasih kue. Kalau kebetulan jam makan, kasih makan. Hadiah pahalanya untuk almarhumah mak, almarhumah ayah. Tapi kalau saya tahu, tak jadi saya keluarkan teh. Datang tamu tengok, rupanya caleg. Tahu kita niat ya kan. Jadi lebih baik kita ditutupkan Allah, tak tahu kita. Jadi ada pula orang sekarang sengaja berpuasa, tak makan, tak minum, berzikir supaya tahu apa isi hati orang. Bodoh kali itu. Makanya orang tarekat tak begitu tujuan dia berzikir. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Berzikir itu Allah maksudnya, bukan mau tahu isi hati orang, bukan mau kebal, bukan mau berjalan di atas air. Ini berzikir Asmaul Husna supaya bisa berjalan di atas air. Untuk apa? Pompong dah banyak. Rabbil firli, yang kedua warhamni, rahmati aku. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Oh, jadi kita masuk surga ini bukan karena amal, bukan. Jadi masuk surga itu kenapa? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Masuk surga karena rahmat Allah. Itulah maka orang mati itu disebut orang yang dapat rahmat Allah. Bahasa Indonesianya almarhum. Almarhum itu artinya orang dapat rahmat Allah. Tapi kita tak tahu dia dapat atau tidak, Pak Ustaz. Itu doa. Almarhum Bapak Fulan, semoga dia dapat rahmat Allah. Mudah-mudahan kita ini semua dapat rahmat Allah. Dan kita kalau jumpa, itulah yang kita mintakan. Assalamualaikum warahmatullah. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya untuk engkau. Gara-gara rahmat Allah itulah ular tak memakan telurnya. Gara-gara rahmat Allah itulah induk kucing tak memakan anaknya. Gara-gara rahmat Allah itu 100. Inna lillahi mi'ata rahmah. Allah punya rahmat itu 100. Diturunkannya sebiji ke bumi, disimpannya 99 nanti di surga. Rahmat Allah yang satu itulah kita rebut-rebutkan antara kita. Ada yang tak dapat rahmat Allah, dimasukkannya janinnya ke dalam kresek, dibuangnya ke parit. Lebih hina daripada binatang, karena tak ada gajah yang menimpa anaknya sampai mati. Karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rahmat yang ada dalam hati ini kita jaga sampai mati, sampai ke surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau nampak pengemis tak sampai hati, tak mengeluarkan duit, karena rahmat Allah. Kalau tak sampai hati menengok orang susah, karena rahmat Allah. Kalau orang sudah dicabut Allah rahmat dari hatinya, maka kata Nabi, la'anan mula'ana, pelaknat dan terlaknat. Kenapa? Naza'at minhur rahmah, dicabut rahmah, kasih sayang dari dalam hati. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmah itu insyaallah. Pas saya bilang mudah-mudahan kita dapat rahmah, semua laki-laki bilang amin. Ada satu bapak-bapak tak ada yang bilang amin, diam aja dia. Ditanya sama kawannya, kau kenapa tak bilang amin? Aku udah dapat gitu. Rupanya nama bininya Siti Rahmah. Makanya perempuan yang sayang ke laki itu disebut dengan Siti Rahmah. Siapa dia? Istri Nabi Ayyub alaihissalam. Hilang kambingnya, hilang lembunya, hilang ontanya, mati anaknya, hilang kebunnya, Siti Rahmah tetap setia menemaninya. Makanya doa pengantin baru, Allahumma arham bainahuma kama rahimta baina Ayyuba wa rahmah. Buatlah mereka berdua berkasih sayang sebagaimana kau sayangi antara Ayyub dan Siti Rahmah. Siti Rahmah itu walaupun berulat kulit Nabi Ayyub itu tetap sayang dia. Jadi kalau adalah orang setia macam itu di Selat Panjang ini, layaklah dia dipanggil dengan Siti Rahmah. Siti itu Pak Ustadz itu dari bahasa Arab, dari kata sayyidati.
Kalau laki-laki sayyidi, tuanku. Kalau perempuan sayyidati. Tapi karena orang kita payah menyebut, itu jadi singkat dia. Sidi jadi sidi, sayyidi. Perempuan sayyidati jadi siti. Nah, kalau bisa terbang, sitiling. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi firli warhamni. Yang ketiga, wajburni. Kata Imam Al-Munawi, arti wajburni, sudda mafaqiri, tutupi kekurangan. Hidup ini kan kurang ganteng, kurang putih, kurang tinggi, kurang kaya. Lawan dari kurang, cukup. Sekaya-kayanya manusia ini, kalau dia kena penyakit kurang, tak pernah cukup. Makanya kata Nabi, laisal ghina kasratal mal. Orang kaya itu bukan yang banyak hartanya. Karena banyak orang harta banyak, tapi tak ada rasa cukup. Hidupnya yang diminta cukup. Cukup anak, cukup bini, cukup makan, cukup pakai, cukup. Kalau cerita kurang, oh kurang semuanya. Kawan saya nih kerja di Basnas, Badan Amil Zakat. Pergilah ke rumah orang kaya. Bapak ini kaya lah, di kampung tuh kaya lah, semuanya ada. Rumah besar, mobil besar, bini besar, semua besar. Jadi dibilangnya lah, Pak, ku tengok bapak, rumah bapak ini mewah, mobil bapak pun mahal, bayarlah zakat Pak. Apa kata bapak orang kaya nih? Mohon maaf ya Pak Ustadz, anggota Basnas, ini mobil ini 2 miliar hutang, rumah ini 5 miliar hutang. Saya ini belum wajib bayar zakat karena saya masih ada hutang. Ya kawan saya ini pulang, kalau tak mau ya tak apa-apa, pulang dia. Hari berganti musim berubah, tak sampai setahun datang bapak tuh ke kantor Basnas. Kawan-kawan pun alhamdulillah udah mau dia bayar zakat. Sampai ke kantor, apa kata dia? Mohon maaf, ada tak zakat untuk saya? Ini true story, ini kisah nyata nih. Kawan saya itu masih ada sekarang, masih hidup. Kalau mau tahu orangnya, nanti saya kasih nomornya. Nah, kau yang pelit-pelit tak bayar zakat, siap-siaplah kalian. Orang kaya kalau tak punya sifat cukup sampai mati tak akan bayar zakat. Pak, zakat itu kan cuma 2,5%. Apa kata dia? Memang betul Pak Ustadz, 25.000 kalau hilang kan 1 miliar tak jadi. 1.000 perak pun tak mau keluar. Bakhil bin Medit bin Kedekut bin Sampili bin tahulah Bapak Ibu nasabnya itu. Makanya saat duduk antara itu minta wajburni sudda mafaqiri, tutupi segala kekuranganku sehingga aku merasa cukup. Saya tak pernah saya merasa kurang, saya selalu merasa cukup. Aku udah bisa bernapas tak pakai alat, alhamdulillah. Aku udah berjalan, alhamdulillah. Aku bisa kesana kemari, alhamdulillah. Cuman kadang kita merasa cukup, kawan menengok kita tak cukup. Saya tengok Ustadz kok kurus sekali katanya. Padahal saya tak pernah risau dengan berat badan saya. Malah menurut saya dengan kurus ini udah ringan saya melompat berjalan ke sana kemari. Kadang kita tahan, telinga kita tak kawan. Masa mobil kau begini, masa motor kau begini, masa begini. Nah, ini makanya kadang kawannya begini sumbatkan pakai lontong sayur mulutnya. Hidup ini sebetulnya tak berat. Yang berat ini menahankan cakap orang. Kalau dulu yang mengomen hidup kita ini tak banyak. Tetangga depan, tetangga belakang, tetangga kanan, tetangga kiri. Tutup pintu, tutup jendela, diam, selesai. Sekarang di dalam rumah, di dalam kamar, di komen orang juga kita. Siapa? Grup WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Makanya hidup manusia sekarang makin berat. Kenapa? Komen orang yang luar biasa. Itu doa itu lebih kuatkan kali. Rabbil firli warhamni wajburni, tutupi segala kekurangan. Yang keempat, kadang waktu sedang sembahyang ingat, di luar sembahyang pula lupa. Kenapa waktu sembahyang tuh ingat? Saking cepatnya. Rabbi firli warhamni wajburni warhamni.
Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni. Angkat derajat. Yang keempat baru minta angkat derajat. Siapa yang layak derajatnya diangkat? Orang yang dihapuskan dosanya. Siapa yang layak derajatnya diangkat? Orang yang sudah rahmat Allah dapat. Siapa yang layak derajatnya diangkat? Orang yang sudah ditutupi segala rasa kekurangannya, diganti Allah dengan rasa cukup, namanya qanaah. Barulah layak diangkat Allah derajat. Selama masih banyak dosa, tak ada rasa kasih sayang, belum dapat rahmat Allah, masih kurang banyak, kurang cantik, kurang, tidak layak untuk diangkat Allah derajat. Mudah-mudahan kita yang subuh ini semua ini diangkat Allah derajat kita, insya Allah. Diangkat derajat. Oh, Ustadz Somad diangkat Allah derajat. Ustadz, malam tadi tinggi pentas Ustadz, tinggi pentas selama sejam setengah, habis itu turun balik. Tadi sebelum ke sini saya buka jendela kamar, saya tengoklah pentas tadi malam. Semua pentas pasti berlalu, tak ada pesta yang tak berakhir. Kalaulah derajat kita tinggi karena pakaian seragam, pas pensiun kena penyakit post power syndrome. Kalaulah derajat kita tinggi karena kita dimuliakan orang, duduk ustadz di atas kursi, pas kursi diangkat orang, apalagi sekarang lagi banyak rebutan, maka mesti banyak membaca ayat. Hafal semua jamaah. Kita derajat tinggi bukan karena seragam, bukan karena jabatan, bukan karena harta, tapi karena Allah yang mengangkat. Tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang yang sadar bahwa kekuasaan milik Allah, tak gila kekuasaan, tak mempertahankan kekuasaan. Bukan punya saya, punya Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, kasih aku rezeki. Pak Ustadz, saya selalu minta rezeki, tapi kenapa saya tak dapat rezeki? Kau dapat rezeki, tapi kau tak menganggapnya sebagai rezeki. Karena dianggapnya rezeki itu duit. Hari itu dia tak dapat duit, dia bilang tak dapat rezeki. Padahal dapat istri solihah adalah rezeki. Dapat anak yang berbakti, rezeki. Dapat tetangga yang baik-baik, rezeki. Itulah rezeki yang sesungguhnya. Duit belum tentu rezeki. Kenapa? Karena dengan duit orang beli sabu-sabu, narkoba. Motor yang ada di belakang, yang ada di luar itu rezeki. Kenapa Ustadz bilang rezeki? Karena dengan motor itu bisa sholat subuh berjamaah. Tapi motor yang parkir di karaoke, night club, itu kata orang rezeki. Padahal itu adalah nikmat. Bajunya nikmat, tapi isinya laknat. Bendanya boleh sama, bisa jadi laknat, bisa jadi rahmat. Mobil, sampan, duit, kapan dia jadi rezeki? Ketika dia mendekatkan kita kepada Allah, dia rezeki. Sehat, sehat tidak selamanya rezeki. Subuh ini yang datang ke Masjid Ar-Rahmah ini sehatnya rezeki. Tapi yang di rumah sekarang tertidur pulas, itu bukan rezeki. Kenapa? Karena itu akan menjadi tanggung jawab di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anil. Rezeki ketika dia menjadikan kita dekat dengan Allah, itulah rezeki. Sehat hari ini rezeki, nafas ini rezeki, duit rezeki. Duit orang selat panjang rezeki. Kenapa? Bisa membangun masjid cantik, indah, lengkap, dan akan ada pembangunan asrama. Itulah rezeki. Tapi kalau cuman sekedar tabungan, jamaah malau wa'ad dadah, jamaah mengumpul, ad-dadah menghitung, kumpul hitung, kumpul hitung, kumpul hitung, kumpul hitung, mati. Berapa banyak orang yang hidupnya cuman kumpul hitung, kumpul hitung, kumpul hitung. Di bank ini sekian, di bank ini sekian, tanah sekian, sawit sekian, kebun sekian, mati. Siapa yang mengambil? Bini.
Bini cuman menunggu kita 4 bulan 10 hari. Habis itu dia pun dipinang brownies berondong manis. Hari ini bapak boleh tersenyum, balik ke rumah nanti betul juga kata Ustaz. Nah maka kalau ada duit-duit banyak, segera serahkan untuk pembangunan asrama tahfiz Quran Ar-Rahmah. Ibu-ibu juga begitu. Dapat duit beli cincin, dapat duit beli gelang, dapat duit beli subang, dapat duit beli anting, dapat duit beli. Begitu meninggal dunia habis diambil bapak. Tak usah kita teruskan, sakit hati kita nanti. Nah, maka serahkan untuk pembangunan asrama tahfiz Quran Ar-Rahmah, itu yang akan kekal abadi sampai hari kiamat. Masjid di mana mungkin dibagi ke ahli waris? Masjid di mana mungkin dijual orang? Rumah dibagi, STNK BPKB berganti nama. Tengok STNK BPKB bapak sekarang nama, tapi nanti dibawa orang ke kantor Samsat, Pak ganti nama Pak, ini KTP, ini kakak. Kenapa ganti nama orang lain? Karena Pak polisi tak mau menangkap almarhum. Surat tanah akte notaris berganti BPN, Badan Pertanahan Nasional. Warzuqni, semua yang dikasih Allah ini jadi rezeki kalau dia mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, kasih aku hidayah. Kita ini sudah dapat hidayah atau belum? Sudah. Kenapa kita masih wahdini lagi? Tadi Allahumma hdina fi man hadait. Kenapa tiap subuh Allahumma hdina? Tapi kita udah dapat hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi kita udah dapat hidayah. Datang nanti orang bertanya, atau anak kita bertanya, ya, kita kan udah dapat hidayah ya. Udah. Kenapa kita masih ihdina? Ustaz tanya, banyak tanya tuh Bani Israel tuh. Itu caranya kalau kita tak bisa menjawab. Hidayah itu dua. Hidayah yang pertama dari tak Islam menjadi Islam. Hidayah yang kedua istiqomah dalam ibadah. Itulah yang kita mintakan nih. Tetangga kita, kawan kita yang belum Islam, kita doakan, Allahumma hdi qaumi, berikanlah dia hidayah. Yang sudah Islam, apanya lagi kita doakan? Supaya dia istiqomah di dalam. Itu hidayah yang kedua. Hidayah itu asal kata hidayah, simpang jalan. Tak tahu kita mana yang ke siak, mana yang ke buton. Maka kena tak tahu, dipasang hidayah di atas. Kiri istana siak Sri Indrapura, terus ke buton. Itulah hidayah. Pamflet petunjuk itu hidayah. Hidayah kita mana? Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan, hidayah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, hudan, hidayah. Makanya yang bisa paham hidayah yang membaca. Kalau tak ditengok rambu-rambunya, terus saja sampai ke si pelabuhan Buton. Tapi kita mau ke Istana Siak, kenapa ke tepi laut ini? Nah, itulah gara-gara tak membaca hidayah tadi. Dibaca rambu-rambu lalu lintasnya. Setelah dibaca, diikuti, diamalkan. Maka kita minta kepada Allah, wahdini, Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni warzuqni wahdini. Yang ketujuh, wa'afini, afini, kebaikan. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Baik harta, baik anak, baik bini, baik rezeki, baik napas, baik kaki, baik mata, baik telinga. Idza sa'altum fas'alul afiyah. Kalau kamu minta kepada Allah, mintalah afiyah. Itulah dia, wa'afini, kasih aku kebaikan. Apa kabar bapak sekarang? Alhamdulillah sehat wal afiyah. Sehat wal afiyah. Afiyah itu artinya kebaikan. Siapa nama anak kamu? Afiyah. Artinya apa? Entah, sedap aja didengar, ketengok, kasih. Afiyah artinya kebaikan. Wa'afini,
berikan aku kebaikan-kebaikan, baik lisan cakap elok, baik pikiran berpikir lurus, baik mata memandang yang baik, baik kaki melangkah ke masjid. Itu yang mau kita mau. Karena cerita kaki, semua orang dapat kaki, tapi tak semua kakinya bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ditutup pamungkas yang terakhir, yang ke-8, wa'fu. Kalau kita baca terjemahnya, Rabbil firli, ampunkan aku, wa'fu anni, ampunkan aku. Kenapa berulang sampai 2 kali? Ini beda. Rabbil firli tutupi sampai tak nampak bekasnya. Kalau wa'fu anni, hapuskan. Kalau tadi masih ditutup, ditutup pakai dempul, ditutup pakai cat, ditutup pakai wallpaper. Tapi ingat, sampai masanya bisa dibuka balik, ketahuan ini di dinding berlobang ini. Tapi kalau wa'fu anni, hapuskan. Macam kita berjalan di pantai, kan ada bekas tapak kaki kita, tiba-tiba datang ombak, dihapuskannya sampai tak nampak sama sekali. Begitu juga ketika datang hujan lebat di gurun pasir, bekas kaki-kaki unta musafir, tiba-tiba datang angin kencang sampai tak nampak sama sekali. Maka lebih dulu Rabbil firli daripada wa'fu anni. Waktu di Ramadan kita minta Rabbil firli atau wa'fu anni? Wa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Orang yang takwa dalam Quran tidak Rabbil firli. Wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas, hapus sampai tak ada bekasnya sama sekali. Ibu nanti datang ke rumah si Anu, halal bihalal. Saya tak bisa datang Pak Ustadz. Kenapa? Sakit kali hati saya. Tapi ibu udah maafkan dia. Maaf memang udah Pak Ustadz, tapi kalau untuk nengok mukanya sampai kiamat tak bisa Pak Ustadz. Berarti masih berbekas lagi. Kalau dia hapus tak berbekas sama sekali, seperti tak pernah terjadi sama sekali. Doakan hati Ustadz Somad bisa lembut macam itu. Masih keras lagi. Dulu saya pikir kalau udah umur 40 lembut dia, kalau udah bersuluk lembut dia. Rupanya payah juga melembutkan hati. Menceramahkannya sedap, tapi melembutkannya susah. Hanya Allah yang bisa. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Itulah yang kita baca waktu duduk antara 2 sujud. Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Mudah-mudahan setelah mengkaji ini kita lebih lama duduk antara 2 sujudnya, lebih khusyuk merasuk ke dalam hati. Terutama yang menyampaikan, yang berceramah ini jangan cuma pandai bercakap saja, tapi juga ngelakoni, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat saya sampaikan. Sudah jam 6:10. Kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Di akhir majlis mari kita sama berdoa. Mudah-mudahan kita diberikan Allah 8 tadi. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzil rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir subuh ini ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyayikhina, guru-guru kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini, wali man ghaba anna, saudara kami yang tak dapat hadir karena sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Ya Arhamar Rahimin irhamna, Engkau Maha Pengasih dan Penyayang, rahmati kami.
Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah salat panjang ini negeri yang aman dan damai ya Allah. Allahumma ja'alna minal mustaqimina fi sabilik. Jadikan kami orang-orang yang istiqamah dalam agamamu. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan keluarga kami, negeri kami, kampung kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana ja'alna muqimas shalah. Jadikan kami orang yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyatina, sampai ke anak cucu kami sampai hari kiamat. Wajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami di surga jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim. Usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.